Haji Idrus Romli. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Begitu dulu tuan-tuan guru kita mengajarkan. Tapi sekarang ternyata digugat. Fikihnya Syafi'i, kok akidahnya lompat ke Asy'ari? Fikihnya yang mesti Syafi'i juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka mengaku bahwasannya mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, mereka selalu menyerukan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah yang sejati adalah yang bermazhab fikih Asy-Syafi'i, berakidah dengan akidah Asy'ari dan Maturidi, dan berakhlak dengan akhlak Al-Imam Ghazali. Dan ini sering kita dengar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan akidah, fikih, dan akhlak antara Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan Al-Imam Ghazali? Dan yang paling pokok, yang paling inti, apa perbedaan antara akidah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Asy'ari? Sehingga Imam Asy-Syafi'i harus diambil fikihnya saja, sementara kemudian akidahnya diambil dari yang lain. Bahkan pengakuan bermazhab Syafi'i ini cukup kuat. Mengaku bermazhab Syafi'i. Kalaulah kemudian diakui, dikatakan bahwasanya akidah mereka Al-Imam Asy-Syafi'i dan Asy'ari itu sama, lalu kenapa tidak diambil semua akidah dan fikihnya? Bukankah Al-Imam Asy-Syafi'i lebih dahulu memahami dan kemudian diakui keilmuannya dibandingkan dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Bahkan lahir dan wafat lebih dahulu dibandingkan dengan Asy'ari. Kemudian kalaulah dikatakan berbeda akidah antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka ini simalakama. Simalakama. Karena dengan mengatakan akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang lebih benar, maka artinya akidah Al-Imam Syafi'i ada kesalahan. Dan ini masalah. Pernyataan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya adalah Asy'ari. Setuju Ustaz kan ya? Rupanya poting aja pandainya Pak, poting gitu. Setujunya kenapa tak jelas. Terus saya tanyakan. Baik, saya tunjukkanlah, saya bilang. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, akidahnya berbeda tak dengan Syafi'i? Sulit dijawab. Sulit dijawab. Pertama karena tidak tahu juga. Yang kedua, masalahnya konsekuensinya berat. Kalau dikatakan sama, kenapa tidak ikut Syafi'i saja? Paham maksud saya? Andainya akidah antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama akidahnya, kenapa kita tidak menisbatkan diri saja kepada Imam Asy-Syafi'i? Saya, mazhab saya, akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Betul? Betul enggak? Kalau sama antara Imam Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, kenapa kita menisbatkan ke orang belakangan? Kenapa tidak nisbatkan ke orang yang lebih duluan? Mana yang dulu Abul Hasan Al-Asy'ari pada Syafi'i? Duluan Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah ya? Iya. Taib. Imam Abul Hasan kapan? Nah, sudah mulai blank semua ya. Iyalah. Iya. Mulai tidak tahu. Jadi kaum muslimin, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah lahir 260. Wafatnya lahir aja nggak tahu apalagi wafatnya Ustaz. Baik. Wafatnya 324. Baik. Andainya akidah Imam Asy-Syafi'i dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama, kenapa Anda membedakannya? Kenapa mengatakan fikih saya Syafi'i, akidah saya Asy'ari? Bilang saja akidah dan fikih saya adalah mazhab
Asy-Syafi'i. Baik. Kalau dijawab beda, kalau dijawab beda, sulit juga konsekuensinya. Kalau beda, berarti akidah Imam Syafi'i benar apa salah? Betul? Jadi kalau seandainya antara mazhab Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya berbeda, siapa di antara keduanya yang benar akidahnya? Hah? Ini masalah penting nih kaum muslimin. Mana yang penting pikir pada akidah? Penting akidah. Berarti Syafi'i menyeleweng akidahnya. Nah, tuan-tuan, menyeleweng akidahnya. Kalau dibilang menyeleweng, kenapa anda ikuti dia di fikih? Kenapa anda ikut Abul Hasan Asy'ari saja di fikihnya? Atau jangan-jangan akidah Asy'ari yang berbeda dari Syafi'i? Atau salah? Kenapa tidak kembali ke Imam Asy-Syafi'i? Sulit tidak ya? Sulit ini, pilihan sulit nih Ustaz. Maka saya bilang tadi sama orang tuh, tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Di situ bermula judul ini. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Nah, mari kita pelajari biografi kedua imam ini. Biografi kedua imam ini, supaya kita bisa mengerti kenapa kita pilih Asy-Syafi'i dan juga pilih Al-Asy'ari. Pilih Asy-Syafi'i dengan Al-Asy'ari. Ya, sebab kalau antum katakan berbeda, siapa yang benar yang kedua-duanya, Syafi'i atau Asy'ari? Jangan sembarangan nuduh Imam Syafi'i, sesat jadinya nanti. Sebab kalau salah artinya enggak, kalau salah artinya tersesat enggak ya? Kalau salah jalan sesat enggak? Salah akidahnya sesat enggak? Nah, tuan-tuan yang bilang enggak saya. Nah, ya, asal salah berarti tersesat. Ada yang sesatnya jauh, tak boleh balik lagi. Ada yang sesatnya bisa balik muter lagi. Nah, tapi kalau tuan-tuan katakan Syafi'i yang salah, berat. Dikatakan Asy'ari yang salah, lebih berat lagi, karena kita sudah mengklaim itu mazhab akidah kita. Terus gimana? Dikatakan sama, tidak ilmiah pula kita mengatakan nisbatkan ke Asy'ari padahal Syafi'i lebih duluan. Ilmiah enggak? Hah? Saya menukil mazhab Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad mengatakan membaca Al-Fatihah atau Al-Quran atau tahlil sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Baik. Lalu kalian nisbatkan mazhab ini kepada Dasman, ini mazhab Dasmani ini, boleh? Atau mazhab Hambali? Mazhab Dasmani atau Hambali? Hambali, karena Hambali lebih duluan. Hanya menukil. Nah, andainya akidahnya Asy-Syafi'i dengan Asy'ari sama, kenapa kita tidak tetapkan saja Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri tercinta ini adalah mazhab akidahnya Syafi'i, mazhab fikihnya juga Asy-Syafi'i. Tapi kalau beda, mana yang betul? Nah, mana yang betul? Disalahkan Syafi'i bahaya. Disalahkan Abul Hasan Asy'ari juga muskilah. Maka saya katakan, mari kita pelajari orang ini berdua. Imam Asy-Syafi'i dulu atau Asy'ari kita baca dulu? Syafi'i dulu. Memang cinta betul tuan-tuan sama Imam Syafi'i. Saya juga. Saya meniru perkataan seorang ulama yang mengatakan, dia dulu bilang, ana hanafiyyun ma hayitu wa in amut fawasiyati linnasi yatahannafu. Saya mazhab Hanafi selama hidup, bila mati saya wasiatkan seluruh orang ikut mazhab Hanafi. Saya bilang pula, ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fawasiyati linnasi yatasyaffa'u. Saya mazhab Syafi'i selama hidup, bila mati saya wasiatkan orang untuk ikut mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau mengajarkan kepada kita pengikutnya, idza sahal haditsu fahuwa mazhabi.
apabila sahih hadis itu mazhabku. Apa maksudnya bahwa seluruh pendapatnya pakai hadis sahih? Bukan itu maksud beliau. Maksud beliau, bila ada hadis sahih bercanggah dengan hadis pendapatku, buang pendapatku. Itu yang diterjemahkan oleh murid-muridnya, seperti Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, "Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina." Asy-Syafi'i kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Keluar dari mazhab Syafi'i tidak. Dia tetap Syafi'i, tapi banyak atau ada beberapa masalah yang tak sepakat dengan imamnya Asy-Syafi'i. Boleh keluar dari mazhab? Boleh. Boleh apa enggak? Siapa yang larang? Nabi yang suruh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat banyak sekali video-video yang beredar yang menunjukkan kerancuan akidah mereka yang mengaku sebagai Asy'ariyah. Mereka mengunggulkan akidah mereka dengan sifat 20. Akan tetapi di sisi lain, tokoh mereka menafikan sifat wujud. Padahal sifat wujud itu adalah yang menjadi nomor 1 di dalam jajaran sifat 20. Sa'id Aqil Siraj mengatakan bahwasanya sifat wujud itu tidak ada. Bahkan Sa'id Aqil Siraj mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Na'udzubillah min dzalik. Tentu ini akidah yang sangat menyimpang. Belum lagi kemudian mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Akan tetapi lafaz dari Al-Quran itu adalah makhluk. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Belum lagi menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang begitu banyak. Hanya dengan alasan takut jatuh kepada pemahaman mujassimah. Pemahaman yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, kemudian melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena menganggap apabila menetapkan sifat tersebut, maka akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui semua nama dan sifat Allah tanpa melakukan tahrif, ta'til, tamsil, dan takyif. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman terhadap sifat-sifat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Dan juga apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan tahrif, ta'dil, tamsil, dan takyif. Dan itulah akidah para salafus soleh. Seorang muslim haruslah berakidah sebagaimana akidah para salafus soleh, tanpa fanatik kepada pemahaman akidah seorang tokoh, siapapun mereka. Karena siapapun tokoh tersebut, ketika mereka mengikuti pemahaman para salafus soleh, maka akidah mereka adalah akidah yang sahih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.